Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita memuji dan menjunjung Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang sempurna, sifat yang maha mulia. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang disertai dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zim, dan bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang atau seorang hamba dikatakan memuji Allah melainkan dia harus menyertakan dua hal tersebut, yaitu mencintai Allah tabaraka wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla yaitu adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki hari atau tanggal ke-7 dalam bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam bulan ini kita disunnahkan untuk berpuasa. Wabil khusus kita disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10, yaitu pada hari Ashura, yaitu puasa Ashura, yaitu pada tanggal 10. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam melaksanakan puasa ini, dan Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang kemuliaan puasa pada hari Ashura. Maka ma'asyiral muslimin, hari Ashura itu akan terjadi pada tanggal 10, yaitu pada hari Senin esok. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan puasa Ashura ini, yaitu dengan niat ingin mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menghidupkan sunnah beliau. Dan kita pun berusaha untuk bisa melaksanakan puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, yaitu tanggal 9 atau tanggal 11. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Wa siyamu yauma Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanata allati qablah." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan puasa pada hari Ashura pada tanggal 10 Muharram merupakan puasa yang dapat membebaskan seseorang dari dosa-dosanya selama 1 tahun yang telah lalu, alias dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang lalu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam yaumin faddalahu ala ghairihi." Nabi betul-betul mencari puasa pada satu hari dan beliau mengutamakan puasa tersebut, hari tersebut dibandingkan dengan hari yang lain. Illa hadzal yaum, kecuali hari ini, kata Abdullah bin Abbas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mencari puasa satu hari. Yang dimaksudkan dengan puasa satu hari adalah yaum Ashura, yaitu puasa pada hari Ashura. Wa hadha syahr, dan puasa pada bulan ini, yakni syahrul Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berupaya untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seorang umat yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun juga mewujudkan daripada kecintaannya, yaitu dengan mengikuti petunjuk dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada 4 hal yang hendaknya bagi setiap muslim dan setiap muslimah mengetahui dan mempelajarinya. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui dan mempelajarinya. 4 hal tersebut yang senantiasa akan ada bersama kita di dalam kehidupan kita bila mana kita mau melakukannya. 4 hal tersebut disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau 3 landasan utama, yaitu beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum 4 masail." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, bahawa sesungguhnya wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki ataupun wanita, mempelajari 4 hal. Yang pertama yang harus dia pelajari adalah al-ilm. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW tercirikan, teristimewakan dengan ilmu yang mereka miliki, dengan ilmu yang mereka pelajari. Ilmu yang dimaksud sudah barang tentu adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang lain. Ilmu yang kita utamakan untuk kita pelajari, untuk kita cari adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan hajatun nas ila ilm asy-syar'i a'zam min hajatin nas ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini, ilmu agama. Bagaimana kita mempelajari salat, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana kita berhaji, bagaimana kita membayar zakat, dan kita mengetahui tentang tata caranya, bagaimana kita berpuasa, dan bagaimana banyak sekali ilmu yang hendaknya seorang muslim untuk mempelajarinya, apalagi hukumnya fardu ain. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala mengatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu agama lebih besar dibandingkan kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Makan dan minum seseorang manusia paling hanya kuat 3 kali dalam sehari. Paling banyak dia akan kuat makan dan minum 3 kali dalam sehari. Bila mana dia sudah tertimpa dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, penyakit, paling kuat dia makan 2 kali dalam sehari, atau bahkan ada yang makan sekali saja dalam sehari. Tapi ilmu, ma'asyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita sepanjang nafas yang Allah berikan kepada kita, sepanjang roh ada di dalam kalbu kita, maka kita akan butuh terhadap ilmu tersebut. Setiap pikiran yang terlintas dalam benak pikiran kita, apakah pikiran tersebut harus ditimbang dengan ilmu? Apakah pikiran tersebut sesuai dengan, apakah pikiran tersebut diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla? Setiap lisan yang berucap, apakah yang keluar tersebut adalah perkataan yang diridai atau tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka timbangannya adalah ilmu syar'i. Amalan yang kita lakukan, tindak tanduk yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, apakah dia sudah sesuai dengan yang diridai oleh Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Itu timbangannya adalah ilmu syar'i. Maka di sini penting bagi kita untuk mempelajari ilmu syar'i ini. Makanya ketika Imam Ahmad itu ditanya oleh para muridnya, wahai Imam, sampai kapan kita ini bersama qalam, bersama pena? Sampai kapan kita ini terus menuntut ilmu? Maka kata Imam Ahmad, kita menuntut ilmu mulai dari buayan ibu kita sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat, baru kita berhenti yang namanya menuntut ilmu. Maka ma'asyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, modal bagi para penuntut ilmu adalah waktu. Modal bagi para penuntut ilmu adalah waktu. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebanyak 24 jam ini adalah modal bagi para penuntut ilmu. Modal bagi orang yang berdagang. Kadang-kala orang berdagang itu modalnya menurut mereka adalah uang, ya, ataupun kepercayaan. Tapi modal bagi penuntut ilmu syar'i adalah waktu. Maka waktu ini sangat berharga sekali bagi para penuntut ilmu. Maka betapa banyak waktu yang kita miliki, ma'asyarul muslimin, waktu yang kita miliki, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apalagi di zaman pandemi kemarin, subhanallah, waktu yang begitu banyak, tapi betapa banyak waktu tersebut begitu saja tersia-siakan, begitu saja hilang. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya waktu tidak akan pernah kembali lagi. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya umur kita, dengan berlalunya hari, dengan berlalunya minggu, dengan berlalunya bulan, tahun dan seterusnya, maka itu sama dengan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita lebih lama hidup di atas dunia ini. Kita lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal bagi kita ma'asyarul muslimin yang pertama adalah ilmu agama. Mempelajari ilmu agama dengan cara apa? Dengan cara duduk di majlis ilmu. Cara duduk di majlis ilmu dengan cara membaca buku-buku yang bermanfaat untuk kita baca, dengan cara mendengarkan siaran-siaran yang bermanfaat untuk kita dengarkan. Kapanpun dan dimanapun kita berusaha untuk menuntut ilmu, agar waktu yang kita miliki ini ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang waktu, karena kelak kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang umur kita, ma'asyarul muslimin. Dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan hadisnya sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Sesungguhnya tidak akan beranjak kedua kaki seorang anak Adam ketika dia berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala, enggak akan bisa beranjak, enggak akan bisa bergeser sampai dia akan ditanya 4 hal. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan.
Maka berbahagialah orang yang ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, "Fulan, umurmu untuk apa engkau habiskan?" "Ya Allah, umurku aku habiskan untuk mencari ilmu mengenalmu ya Allah." Ilmu mengenalmu ya Allah, ilmu mengenalmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu yang paling pertama yang harus kita cari, yang harus kita cari dengan sungguh-sungguh adalah ilmu akidah. Ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan pondasi dalam kehidupan seseorang, pondasi dalam beragama. Maka jangan sampai kita hanya mencukupkan ilmu yang ada saat ini pada kita, ilmu yang kita wariskan dari ayah dan nenek moyang kita, kemudian kita cukupkan. Kita harus cari ilmu agar kita beragama betul-betul, beragama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diinginkan yaitu diwariskan oleh para ulama yang mewariskan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada kata terlambat di dalam menuntut ilmu agama, karena kita akan berhenti dalam menuntut ilmu agama ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang harus kita pelajari setelah kita mengambil ilmu adalah bagaimana ilmu tersebut kita berusaha untuk mengamalkannya. Setelah kita mendapatkan ilmu, maka kita amalkan ilmu yang kita miliki, karena buah daripada ilmu itu adalah amal. Buah daripada ilmu itu adalah amal. Dan ketahuilah sesungguhnya ilmu tersebut akan ada pada diri seseorang bila mana orang tersebut senantiasa mengamalkannya. Ilmu akan senantiasa menjaganya bila mana kita melihat tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ada 20 keutamaan, bahkan lebih keutamaan tentang ilmu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala membandingkan mana yang lebih utama, orang mencari harta atau mencari ilmu. Maka beliau bandingkan, ada 20 lebih pembanding antara harta dengan ilmu. Maka kalau kita melihat ilmu jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta, akan tetapi Islam bukan berarti mengajarkan kita untuk tidak bekerja. Kita bekerja, tetapi di sisi lain kita punya waktu untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, ma'asyiral muslimin, kita mengamalkannya. Kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapat agar kita tidak termasuk dari dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan yang senantiasa kita berdoa kepada Allah di dalam salat kita minimal 17 kali kita mengucapkannya. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan ilmu, jalannya para anbiya, jalan yang dipenuhi dengan ilmu agama. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau ya Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah para anbiya, kemudian orang-orang yang setelahnya, asy-syuhada was-salihin. Kemudian ma'asyiral muslimin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa mereka itu? Orang-orang yang engkau murkai ya Allah, orang yang punya ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Dia sudah tahu ini ilmunya, tahu dia halal haram, tapi dia belum bisa untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga yang haram masih dia ambil. Sudah tahu dia ini adalah perkara yang tidak dibolehkan, tapi masih dia langgar. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah penting bagi kita. Dengan ilmu kita bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita dibimbing oleh ilmu. Beda dengan harta. Ketika seorang mendapatkan harta justru kita yang menjaganya, bukan kita yang dijaga oleh harta. Justru harta tersebut membuat seseorang menjadi was-was. Tapi sebaliknya ilmu membuat seorang semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang tersebut berilmu, dia semakin dituntun menuju ke jalan Allah Azza wa Jalla. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ilmu, salah satu keutamaan ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh di satu jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surga Allah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, finish kita dari kehidupan kita di atas dunia ini bagaimana kita bisa masuk surga. Maka salah satu untuk kita bisa masuk surga langkahnya adalah dengan cara mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ilmu kita dapatkan, kemudian kita amalkan ilmu tersebut agar kita tidak termasuk dari dua golongan yang dimana kita minta untuk dijauhkan, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua golongan tersebut, agar kita tidak termasuk dari dua golongan tersebut. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, ya Allah. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang tahu ilmu tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka orang yang tahu ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, pertama kali orang yang membangkang yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang Yahudi. Mereka tahu ilmu tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Kemudian waladhdallin, ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan, ya Allah. Jalan orang-orang yang tersesat dari jalanmu, ya Allah. Itu siapa? Mereka yang beramal, mereka yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Maka umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah dari dua golongan tersebut. Golongan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dengan golongan yang tersesat. Golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Golongan yang sebelahnya adalah golongan orang yang tidak punya ilmu tapi lancang di hadapan Allah, mengamalkan ibadah, melakukan sebuah amal ketaatan tetapi tidak ada dasar ilmu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah di antara dua golongan tersebut. Kita yang berilmu dan kita mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khas daripada kaum muslimin adalah mereka mengamalkan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan ilmu agama, dilandasi dengan ilmu yang didapat dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim, yang didapatkan dari sumbernya mana? Al-Qur'anul Karim. Itulah ilmu agama. Sumber yang kedua adalah apa? Sumber yang kedua adalah dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim, dan sahih-sahih yang lainnya, dan kitab sunan-sunan yang lainnya, dan kitab-kitab para ulama yang lainnya. Kemudian sumber yang ketiga adalah ijma' para ulama. Kalau ulama sudah bersepakat maka kita amalkan ilmu tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita menjadi orang yang pertama apalagi menjadi orang yang kedua, yaitu orang yang mengamalkan ilmu, beribadah kepada Allah tapi tidak ada landasan ilmunya, tidak ada landasan dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin yang harus kita pelajari adalah setelah kita beramal maka kita berusaha untuk mendakwahkan ilmu yang kita miliki, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Kita semuanya punya kewajiban sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai kepala rumah tangga, pertama kali yang kita dakwahkan adalah siapa? Anak dan istri kita. Yang punya lebih kapasitasnya, dia bisa mendakwahkan tetangganya, dia bisa mendakwahkan umat Islam, bahkan umat di luar Islam didakwahkan sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Maka kewajiban untuk berdakwah, semuanya kita punya kewajiban untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Siapa yang bisa merubah dengan tangannya ketika dia melihat kemungkaran? Adalah kepala rumah tangga melihat anaknya berbuat kemungkaran. Wajib bagi kepala rumah tangga, ayah, bapak, untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ketika dia melihat istrinya berbuat kemungkaran, wajib kepada ayah, kepada suami untuk merubahnya dengan tangannya. Ketika pemerintah, penguasa, baik itu RT RW sampai kepada presiden melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya, karena dia punya kekuasaan. Maka ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berdakwah sesuai dengan kapasitas kita. Qul hadhihi sabili, kata Allah, ad'u ila Allah ala basirah. Inilah jalanku, kata Allah,
inilah jalanku. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu dan di atas hikmah. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah sesuai dengan kapasitas kita. Kita mengajak kepada kebaikan, kemudian kita mencegah kepada kemungkaran. Dan yang terakhir yang perlu kita pelajari ma'asyiral muslimin, dan kita punya kewajiban untuk mempelajarinya, yaitu adalah setelah kita berdakwah atau di saat ini kita sedang berdakwah jalan Allah, jangan lupa senjata yang keempat yang kita pelajari adalah hendaknya as-sabru 'alal adzafi, sabar untuk menghadapi dakwah, sabar di dalam berdakwah. Jangan isti'jal, jangan terburu-buru bahwa berdakwah ini harus segera sukses, berdakwah ini harus segera, orang harus segera berubah. Jangan, karena yang memiliki hidayah itu taufik hanya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah orang itu sebut ingin mengikuti kebenaran milik Allah Azza wa Jal, bukan milik kita. Oleh karena itu para ulama membagi tentang hidayah ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hidayah itu dilalah wal bayan, bahwa sesungguhnya manusia kita, manusia biasa, da'iyah dan seterusnya, punya hanya satu hidayah, yaitu hidayah dilalah wal bayan. Hanya punya, kita hanya bisa menunjukkan kepada seorang ini jalan yang benar, ini adalah dalil, ini adalah Al-Quran, ini adalah sunnah Nabi SAW. Kita hanya bisa sampai di situ. Adapun orang sebut menerima atau tidak menerima, orang itu bisa mengikuti atau tidak bisa mengikuti, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang sekalipun yang paling engkau cintai. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, meninggal di atas kekufurannya, padahal manusia di antara manusia yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kematiannya dalam keadaan kekufuran, bahwa Nabi saja tidak bisa memiliki hidayah taufik, bahwa sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memiliki hidayah taufik. Oleh karena itu, marilah kita di saat berdakwah hendaknya bersabar menghadapi ujian dan tantangan di dalam medan dakwah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelapangan waktu untuk bisa mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengamalkannya, dan kemudian kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang terakhir kita berusaha untuk sabar di jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabarnya para anbiya wal rusul alaihi wassalatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.